Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Sahabat dan alhamdulillah kehormatan Islam, ulang sami-sami manjatkeun puji wa syukur kehadirat Ilahi Rabbi jalan matana parantos maparina nikmat anu sakitu seueurna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang usia lisan kesehatan afiatna sehingga urang sadayana tiasa mangpangaliwung di hablah anu dimuliakeun ku Allah dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan kampana urang di tempat selalu aya dina lindungan bimbingan sinareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap salawat wa salam mudah-mudahan selalu dicurah limpahkeun ka baginda Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat, ka para tabi'in, tuluy ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana lebet umat anu bertakwa hingga akhir zaman. Anu kusim kuring dipihormat ibu-ibu anu parantos sumping di masjid, oge teh hilap anu kusim kuring dipihormat tim kru di Umi Maktum. Mudah-mudahan dina daget ayeuna urang sadayana dipapariman sehat sareng afiatna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyumpih dina dinten ieu nyumpih ilmu anu bermanfaat ka urang sadayana. Alhamdulillah ibu-ibu, urang sadayana dina daget ayeuna kasumpingan tamu pami disebat tamu istimewa di Umi Maktum. Mudah-mudahan atuh ieu teh janten silaturahimnya, silaturahim kanggo sateterasna. Mudah-mudahan tiasa nyandak ilmu anu teh bade didugikeun ku neng-neng pamintanya da asa masih di ya keneh nyanengnya masih muda belia. Tapi alhamdulillah ilmuna insyaallah tidak disangsikan lagi. Ari dina susunan acara nama acara kali kedua teh sambutan ti Bapak DKM umat di pangintan rada telat atanapi duka kumaha urang lajeng we kana anak acara anu katilu tentang Umi Maktum. Tapi sateacan kana acara eta sapertos biasa urang ngadawangkeun doa kanggo diri urang ngira diteraskeun kanu kedalaman, diteraskeun deui ka parantos ngampungkeun. Ieu mangga ayeuna mah urang ngadoakeun diri urang ngira. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru as'allahal azim rabbal arsil adim ayyusfiyani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si mudhibal ba'si isfi anta safi la safiya illa anta sifaan la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Mangga urang teraskeun doa majelis taklim menuju kawitan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akhirna rusdana wa ahidna min syarri nafsina. Allahumma akhirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa
bika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kurang terasa acara tilunya eta sosialisasi tentang huruf Quran Braille. Maka Kak Nina Badai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu dina dinten ayeuna di waktu pois tiasa silaturahmi sareng ibu-ibu sadaya. Kumaha ibu-ibu sarehat? Alhamdulillah. Di hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, bisa memperkenalkan mengenai Umi Maktum Pois. Bagi ibu-ibu mungkin di sini sudah ada beberapa yang mengenal Umi Maktum Pois ya Bu. Umi Maktum Pois ini adalah lembaga wakaf Al-Quran Braille yang bergerak khusus mengadakan Al-Quran yang nantinya akan digunakan oleh teman-teman tunanetra se-Indonesia. Gitu. Sebelumnya untuk mengenal Umi Maktum Pois ini mungkin kita memperkenalkan dulu dari mana asalnya, bagaimana awal mulanya terbentuk dengan nama Umi Maktum Pois. Nah, untuk awalnya ini Umi Maktum Pois ini adalah grup nasyid yang isinya adalah teman-teman tunanetra. Didirikannya di Pajajaran di Ataguna ibu pada tahun 1999 grup ini dibentuk, berlanjut dengan melihat teman-teman tunanetra yang pada saat itu masih belum mempunyai Al-Quran, masih minim untuk mempunyai Al-Quran karena dengan harga dan percetakannya yang membutuhkan waktu lama, jadi teman-teman tunanetra masih terbatas untuk memiliki Al-Qurannya. Lalu dari anggota grup ini berinisiasi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Al-Quran Braille, mendapatkan istilahnya mah mendapatkan pemerhati gitu ya Bu, pemerhati untuk teman-teman tunanetra mendapatkan Al-Quran Braille. Pada tahun 2005 mereka mensosialisasikan bersama para tokoh-tokoh agama, salah satunya itu adalah Hakim. Karena grup nasyid ini sering bertemu dengan Hakim, jadi berlangsunglah sosialisasi ke setiap daerah-daerah kepada masyarakat bersama Hakim untuk mensosialisasikan Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 betul ya Teh? Umi Maktum Pois mendirikan kantor di Pasir Salam, di Jalan Pasir Salam, Buah Batu, yang kebetulan sampai saat ini masih hanya di Jalan Pasir Salam saja, belum membuka cabang ke tempat-tempat lain. Dan insya Allah mungkin dukungan dari ibu-ibu, doa dari ibu-ibu bisa membangkitkan kami dan bisa memotivasi kami untuk bisa membuka cabang-cabang di kota-kota lain juga. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dari Umi Maktum Pois ini cukup segitu ya Bu. Bisa dilanjutkan mengenai ke Al-Quran Braille-nya. Kalau Al-Quran Braille-nya sendiri ibu-ibu sudah pernah melihatnya? Sudah ada yang belum mungkin ya. Ibu-ibu punten, ini adalah Al-Quran Braille, Al-Quran yang sering digunakan oleh teman-teman tunanetra untuk bisa membaca Al-Quran Braille seperti kita ya. Al-Quran ini terdiri dari satu juz, satu buku. Berarti kalau misalkan 30 juz atau satu Al-Quran itu ada terdiri dari 30 buku. Kalau ini adalah juz ammanya, sudah lengkap dengan terjemahannya ini. Kalau misalkan di Al-Quran yang awas,
mungkin yang dengan terjemahannya itu dengan ukuran yang kecil-kecil ya Ibu. Tapi kalau misalkan untuk Al-Quran Braille ini ukurannya sama semua, satu bukunya seperti ini besarnya. Dan kurang lebih untuk 30 juz ini beratnya itu mencapai 25 kg. Masya Allah, mungkin ibu-ibu pada kaget ya Ibu mendengarnya. Nah, kenapa Al-Quran ini beratnya 25 kg? Dan kenapa ukurannya sebuku mungkin yang ibu-ibu punya ada ibu yang menggunakan Al-Quran yang lebih besar? Karena Al-Quran Braille ini hurufnya tidak bisa dikecilkan, tidak bisa dibesarkan. Standarnya seukuran titik-titik biasa yang biasa kami gunakan, tapi lebih tebal. Ini sudah tidak bisa diperkecil, sudah tidak bisa diperbesar, maka satu bukunya ini membutuhkan berlembar-lembar kertas yang tebalnya berbeda dengan yang biasa kita gunakan ya Ibu. Biasanya kita menggunakan HVS, biasanya kita menggunakan buku-buku biasa. Tapi kalau misalnya ini, kalau kita dibandingkan bisa sama dengan buku gambar, tebalnya seperti buku gambar gitu. Nah, kalau misalkan untuk cara penulisan dari Al-Quran Braille ini, huruf-hurufnya tidak digabungkan sama seperti kita. Kalau misalkan di yang awas, huruf ba-nya itu ada huruf ba. Kalau misalkan mau pakai kasrah atau fathahnya bisa di atas atau di bawahnya. Kalau misalkan untuk di Al-Quran Braille ini penulisannya nanti ada di sebelahnya itu, di sampingnya, di samping kanan. Jadi kalau misalkan kita huruf ba itu atau misalkan di untuk dilembagakannya di biasanya kasrahnya di bawah. Tapi kalau misalkan untuk yang di Al-Quran Braille ini huruf ba lalu di sampingnya itu ada tanda kasrah. Tanda kasrahnya ini ada hurufnya lagi berbeda lagi gitu ya. Jadi untuk per hurufnya ini ada kode-kodenya tersendiri. Kode-kodenya biasanya diingatnya untuk mempermudah seperti huruf-huruf seperti titik-titik atau simbol-simbol yang ada di kartu domino yang bulat-bulat ibu-ibu sudah pernah melihat kartu domino mungkin ya. Nah, kurang lebih titik-titiknya seperti itu, ada 6 titik, ada titik 1, 2, 3, dan lalu ke sampingnya lagi ada 4, 5, 6. Nah, ibu-ibu karena mungkin ada juz yang terpisah, biasanya maksudnya ada surat yang terpisah dalam satu juz, biasanya itu di surat Al-Kahfi, Al-Kahfi, Yasin. ya. Al-Kahfi atau Yasin yang biasa ibu kenal itu terdiri dari 2 juz ya ibu. Nah itu biasanya kalau misalkan teman-teman tunanetra lebih kesulitan untuk membawa Al-Qurannya, karena kalau misalkan hari ini dijadwalkan ngaji surat Yasin ibu-ibu, nah teman-teman tunanetra berarti harus membawa 2 buku Al-Quran. Untuk mempermudahnya kami membuat yang lebih simpel ini yaitu Al-Quran yang satu bukunya ini terdiri dari 3 juz. Untuk lebih mempermudah teman-teman tunanetra kalau sedang membawa Al-Qurannya, tetapi dalam Al-Quran ini tanpa terjemahannya gitu. Biasanya ini lebih sering digunakan oleh tahfiz Al-Quran, para teman-teman tunanetra yang biasanya hanya ingin untuk belajar Arabnya saja gitu. Karena untuk tahfiz Al-Quran ini biasanya lebih mudah menghafalnya menggunakan jari-jari dibandingkan dengan mendengarkan merapalnya. Karena teman-teman tunanetra bisa lebih menangkap kalau misalkan menggunakan jari-jari gitu. Biasanya lebih tahu, oh ini setelahnya huruf ini, oh ini tanda bacanya seperti ini. Dan juga di Al-Quran Braille ini sama seperti di kita ibu-ibu, untuk tanda bacanya, tanda sukun, tanda mati atau yang lain-lainnya itu sama seperti kita ada juga.
Tapi mungkin kode-kodenya ini yang berbeda untuk membedakan antara tanda-tanda yang ada di Al-Quran Braille ini. Untuk lebih mengenalnya mungkin ibu-ibu bisa kalau kan di sini agak kurang terlihat ya Bu, huruf-hurufnya juga tidak terlihat jelas ya Bu, karena memang di sini hanya ada huruf yang timbul-timbulnya saja. Tetapi dalam satu lembaran ini depan dan belakangnya ini bisa digunakan, bisa dibaca oleh teman-teman tunanetra. Jadi kalau misalkan sudah sampai di bawah, teman-teman tunanetra akan membaliknya dan membaca di halaman yang di belakangnya. Ibu-ibu mungkin kalau misalkan penasaran pengen nyoba ngeraba gitu, kita ada ya sedang dikelilingkan Al-Qurannya, bisa ibu-ibu coba untuk merasakan bagaimana huruf-huruf timbul yang biasanya teman-teman tunanetra ini raba gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ibu-ibu itu pegang, kalau nggak salah itu adalah satu bukunya 3 juz, dan kalau misalnya pegawai ini juz amanya khusus juz amma. Tetapi biasanya teman-teman tunanetra menanyakan kalau misalnya ikronya ada enggak. Kebetulan kita masih belum membuat ikronya gitu. Kalau ditanya ada enggak ikronya, ada ibu-ibu, karena teman-teman tunanetra belajar huruf-huruf Braille, huruf-huruf Arab Braille itu dimulainya dari ikro, sama seperti kita belajar huruf hijaiyah, huruf Arab-Arabnya dari ikro dulu ya. Jadi untuk teman-teman tunanetra juga disediakan ikronya, namun kami masih belum mencatat untuk ikronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf ya kalau campur-campur, gado-gado. Kan saya juga sama ibu orang Sunda, tapi orang Majalengka, tapi belum bisa bahasa Sunda yang baik dan benar gitu ya. Tidak apa-apa ibu ya, dicampur-campur aja. Damang ibu. Alhamdulillah. Semoga setiap langkah kita ke tempat ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wiwin dari Umi Maktum Voice. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Teh Aulia tadi, bahwa Umi Maktum Voice itu adalah lembaga wakaf Al-Quran Braille, lembaga yang memfasilitasi teman-teman tunanetra untuk bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Kami selain memang mendistribusikan Al-Quran Braille ke seluruh Indonesia, kami juga bekerja sama dengan majelis taklim atau komunitas dan organisasi tunanetra di seluruh Indonesia untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan membaca Al-Quran Braille. Jadi sebelum kami mendistribusikan, kami pastikan dulu apakah teman-teman tunanetranya sudah bisa membaca Al-Quran Braille atau belum. Jika sudah, insya Allah bisa langsung kami kirimkan Al-Quran Braille-nya. Tetapi jika belum, kami akan mengadakan pembinaan Al-Quran Braille-nya bekerjasama dengan organisasi yang ada di daerah, supaya mereka setelah mendapatkan Al-Quran Braille, mereka bisa membacanya secara mandiri Ibu. Karena sebagian besar dari pengaju Al-Quran Braille itu memang belum lancar membaca Al-Quran Braille. Jadi kami juga memfasilitasi untuk mengadakan pembinaan Al-Quran Braille supaya mereka lebih meningkatkan kualitas mereka dalam membaca Al-Quran Braille. Dan juga ada juga lembaga atau pesantren yang mengajukan Al-Quran Braille kepada Umi Maktum Voice. Biasanya itu adalah tahfiz Al-Quran Ibu. Jadi jika Ibu semuanya mewakafkan Al-Quran Braille untuk teman-teman tunanetra, kemudian Al-Qurannya dibaca sehingga mereka bisa menjadi tahfiz, menjadi hafizoh, insya Allah pahalanya tetap mengalir Ibu sampai hari kiamat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi mushafan wa rusahu. Di antara kebaikan amal soleh yang dilakukan
oleh hamba Allah, yaitu yang pahalanya tetap mengalir Ibu kekal abadi adalah mushafan warosahu, mewakafkan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah rusak misalkan mungkin udah ya, berarti misalkan udah tidak bisa dibaca lagi, tapi ketika digunakan oleh hafizah, maka tetap Al-Qurannya sudah mereka hafalkan, dan ketika mereka sudah hafal, mereka ajarkan lagi ke teman-teman yang lain. Masya Allah, itu pahalanya akan sangat luar biasa Ibu, begitu banyak pahala. Maka satu huruf saja itu bahkan menjadi 10 kebaikan. Tak kebayang kalau misalkan membaca Al-Quran satu ayat saja itu berapa puluh huruf, maka berapa puluh kebaikan. Apalagi kalau misalkan digunakan oleh hafiz, misalnya menghafal Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, itu tidak akan mungkin satu kali Ibu, jadi bisa berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali. Bahkan saya pun kalau menghafal itu pertamanya meraba dulu, misalnya Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, dilepas tutup Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, setelah itu baru ke ayat selanjutnya, buka lagi, tutup lagi sampai habis satu surat, bahkan nanti berlanjut ke surat berikutnya. Masya Allah, Masya Allah. Di sini terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang senantiasa berkontribusi dalam program wakaf Al-Quran Braille. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi bentuk syukur kita atas nikmat penglihatan yang Allah berikan ya Ibu. Alhamdulillah, ibu-ibu di sini Allah berikan anugerah penglihatan yang sempurna yang tidak semua orang memilikinya Ibu, termasuk saya. Saya juga sebetulnya sangat menginginkan Ibu bisa melihat orang yang saya sayangi, bisa melihat mama, bisa melihat wajah adik, dan bahkan mungkin sekarang karena saya alhamdulillah sudah menikah baru 1 bulan, dan mungkin saya sangat berharap bisa melihat wajah suami saya. Namun tidak melihat pun tidak menjadi sedih, tidak menjadi bingung, masih tetap alhamdulillah ada Al-Quran Braille. Jadi saya masih bisa membaca Al-Quran Braille sama seperti ibu-ibu. Ibu mungkin membaca Al-Qurannya dengan Al-Quran yang awas, yang biasa. Saya dengan Al-Quran Braille, tapi insya Allah isinya sama Ibu. Karena Al-Quran Braille juga disalin dari Al-Quran yang biasa. Jadi isinya sama, jumlah ayatnya sama, kemudian suratnya juga sama, juznya juga sama. Hanya bentuk tulisannya saja yang berbeda, tapi isinya mah tetap sama gitu Ibu. Dan insya Allah ketika Ibu mewakafkan atau berkontribusi dalam program ini, kalau misalkan atas nama almarhum, almarhumah, insya Allah pahalanya tetap mengalir. Dan ada 2 kebaikan Ibu yang Ibu dapatkan ketika Ibu mewakafkan Al-Quran Braille. Misalkan Ibu wakaf 1 juz Rp60.000, itu Ibu memberikan hadiah kepada teman-teman tunanetra Ibu, sehingga mereka bisa memiliki Al-Quran Braille. Karena memang Al-Quran Braille ini harganya mahal Ibu, Rp1.800.000 untuk satu mushafnya. Tapi jika Ibu misalkan mewakafkan 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille, misalnya di sini ada 30 orang, insya Allah satu insan tunanetra bisa memiliki Al-Quran Braille Ibu. Dan itu untuk manfaat untuk teman-teman tunanetranya. Kemudian pahalanya, setiap ayat yang dibacakan oleh teman-teman tunanetra, insya Allah pahalanya mengalir kepada siapapun yang menjadi wasilah hadirnya Al-Quran Braille ini, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas kepeduliannya, atas perhatiannya kepada kami, kepada saya dan teman-teman tunanetra, sehingga kami bisa tetap membaca Al-Quran Braille dalam kondisi mata tidak bisa melihat. Tapi alhamdulillah dengan adanya Al-Quran Braille ini, kami masih tetap membaca, bisa membaca dan bisa belajar tentang kaidah-kaidah Al-Quran Ibu. Karena motivasi kami teman-teman tunanetra untuk bisa membaca Al-Quran Braille, kami insan tunanetra itu tidak mau Ibu sampai tunanetra kedua kalinya Ibu, tidak mau rugi yang kedua kalinya. Di dunia saja tunanetra sudah luar biasa kesulitan Ibu, harus kemana-mana diantar, tidak bisa pergi-pergi sendiri gitu kan, kecuali misalkan kalau pakai tongkat. Tapi untuk saya sendiri pun masih belum bisa pergi sendiri kemana-mana sendiri gitu. Dulu tuh pernah, karena kan sekarang mah ada
ojol ibu ya, jadi memang bisa dipermudah langsung sampai ke tempat. Tapi kalau misalkan naik angkot sendiri itu saya pun belum berani. Makanya di dunia pun tunanetra sudah begitu sulit ibu, apalagi kalau misalkan saya dan teman-teman tunanetra itu tidak bisa ngaji, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, maka tunanetranya akan 2 kali di akhirat pun nauzubillah akan tunanetra kalau misalkan kita tidak membaca Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang enggan berzikir kepada Allah maka di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya Allah ya Bu, yang melihat saja ketika mereka enggan berzikir kepada Allah, enggan membaca Al-Quran, maka akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan penghidupan yang sempit. Nauzubillah gitu. Makanya saya dan teman-teman tidak mau seperti itu. Saya cukup tunanetranya di dunia saja. Di akhirat mudah-mudahan kami bisa melihat seperti Bapak, seperti ibu-ibu di sini, dan alhamdulillah ibu-ibu di sini di dunia melihat dengan sempurna insya Allah. Di akhirat pun insya Allah melihat karena ibu-ibu di sini soleh dan solehat, sangat rajin membaca Al-Quran. Meskipun mungkin di tengah kesibukan ya ibu ya, ibu ikut taklim itu mungkin masih ada kegiatan atau urusan di rumah yang belum selesai ya ibu ya. Saya juga terkadang masih menyesuaikan waktu ibu untuk menjadi ibu, menjadi untuk menjadi istri yang baik ya, menjadi ibu rumah tangga. Insya Allah mungkin bisa saling berbagi cerita dengan ibu yang udah lama berumah tangga ya. Gimana sih cara menjadi istri yang baik itu seperti apa? Ternyata tidak mudah ya ibu. Kalau dulu saya sebelum menikah itu masih bisa santai-santai. Sekarang pagi-pagi udah bikinin kopi dan lain sebagainya, masya Allah. Tapi insya Allah semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah ya ibu dalam menuntut ilmu seperti itu. Neng, ari ibu-ibu nu melihat mah sok rada bedegong neng. Nya sok rada iya gini nya. Nya. Sami wae abi oge upami kanu ngaos mah ada suara HP ting neng, aduh apa ya gitu. Karena saya pun bisa mengoperasikan HP ibu karena ada suaranya. Jadi tetap sama aja, lebih banyak membaca WA, membaca Instagram, membaca YouTube gitu kan, cek-cek apa ya gitu, ada notifikasi apa ya gitu kan. Jadi kadang lebih banyak membaca WA daripada membaca Al-Quran. Saya juga sama ibu, tapi insya Allah kita senantiasa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Amin. Terus kalau ini teh punten pisannya Iya ibu mangga. masak di dapur. Kalau masak ibu, karena memang kalau biasanya di keluarga itu masak memang takut ibu ya. Teteh jangan masak, takut kena api, takut kena air panas, takut keiris pisau gitu. Jadi saya dulu sembunyi-sembunyi ibu untuk belajar masak itu, motong-motong kalau nggak ada siapa-siapa, kalau nggak ada mama, nggak ada bapak itu saya belajar masak sendiri tuh. Dulu itu paling itu masak mie, kayak misalkan bikin tumis-tumisan gitu. Itu bisa ibu karena memang kan udah biasa dari asrama. Dulu saya asrama di Citerep ibu, di Cimahi di Jalan Sukarasa. Nah itu memang ada pendidikannya selain memang yang formal, yang tunanetra pun belajar untuk yang keterampilannya ibu. Ada keterampilan mipijat, ada musik, ada ngaji, ada ceramah, ada juga aktivitas sehari-hari seperti nyetrika, masak, nyuci, nyapu, ngepel kayak gitu. Itu ada pelajarannya ibu, ada pembimbingnya. Alhamdulillah, maka itu kan sangat bermanfaat ketika sekarang sudah bergabung di masyarakat ibu, bahkan sampai setelah berumah tangga itu terasa sekali ibu manfaatnya. Kalau nyetrika ibu bedanya dengan ibu-ibu mungkin dilihat ya. Kalau saya misalkan si setrikanya dipegang sama tangan kanan, tangan kirinya meraba ibu untuk mengukur apakah terlalu panas atau tidak, sudah rapi atau belum kayak gitu misalkan. Kalau di YouTube ada ibu, di Al-Quran Braille Official itu ada, saya lagi nyetrika biar ibu-ibu bisa tahu, oh nyetrika tunanetra itu gimana ya gitu, nyetrika teman-teman tunanetra itu seperti apa ya. Ada bu di YouTube-nya, barangkali ibu mau lihat. Ada ibu, ada di situ ibu, saya sedang masak, sedang nyetrika juga ada. Nanti pelajarannya orang di HP namun dia yang bermanfaat. Iya, karena memang pada dasarnya ibu tunanetra itu kan hanya mata saja yang tidak berfungsi, tapi
pikiran itu masih bisa, kemudian jalan masih bisa, masih tangan masih berfungsi. Kenapa sih harus meratapi, harus sedih dengan satu indera yang Allah tidak berikan di sekarang gitu Ibu. Jadi masih banyak nikmat yang lain yang bisa disyukuri. Jadi syukuri aja nikmat yang memang kita punya sekarang. Jadi mengeluh itu kan ya Allah kenapa saya seperti ini, tapi tidak pernah terpikir bahwa jantung masih berfungsi, bicara masih bisa, mendengar masih bisa. Kenapa kita meratapi sesuatu hal yang tidak ada? Bahkan itu hanya satu saja Ibu, kalau saya pikir ya, cuma tunanetra aja. Tapi saya bisa bercerita, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara gitu, masih organ tubuh juga alhamdulillah masih berfungsi. Kenapa sih harus sedih gitu? Bukannya bersyukur, kan Allah juga akan menambah nikmat kan, la in syakarum la zidanakum wa la in kafartum min azabil syadid gitu. Allah akan menambah nikmat ketika kita bersyukur. Kalau kita kufur, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, Masya Allah. Jadi kita bersyukur Bu, alhamdulillah dengan apapun yang kita miliki, karena ya itulah yang terbaik menurut Allah gitu Bu. Jadi saya pun alhamdulillah karena tunanetra, ya udah tunanetra hanya tunanetra saja gitu, hanya mata saja yang tidak berfungsi, tapi yang lainnya, indera yang lainnya masih bisa berfungsi, masih bisa saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Bismillah Ibu, mangga orang dikawitan ngaosna ngaos surah An-Naba sama surah An-Nazi'at, mangga bismillah orang dikawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul Azim. Mangga ibu-ibu urang aos doa khatmil Quran. Mangga sesarengan. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hatur nuhun ibu, mudah-mudahan Al-Quran anu urang diaos menjadi keberkahan kanggo urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun kata bibir anu parantos memandang kalam ilahi. Duka kumanya ku Litu tiasa ngungkapkeun oge nya duka pedah kumaha gitu dina ngadawukeun tina suantena tina rambu-rambuna abi mah teu tiasa ngungkapkeun duka pami urang tiasa teu sapertos kitunya teh Bibi hatur nuhun. Sami-sami, Mudah-mudahan Ibu. urang sadayana khususna simkuring lebih mencintai Al-Qur'an. Amin. Lebih selalu dekat dengan Al-Qur'an, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Amin, Ibu. Menjadikan termotivasi lainnya ibu mudah-mudahan orang sadayana dengan kehadiran Teh Bibin ini ya nabi-nabi warah untuk lebih banyak belajar dengan Al-Quran karena sebaik-baiknya manusia itu yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran, pokoknya yang segala sesuatu berhubungan dengan Al-Quran yang menjadikan pedoman hidup bagi kita semua khususnya umat Islam. Hatur nuhun Teh Bibi, Sami-sami, Bu. Kumantum anu parantos tiasa sunting ka Masjid Al Islam ieu mudah-mudahan
mudah-mudahan sumpingna Umi Maktum ngajantenkeun seueur hikmah ka urang sadayana, hikmah anu urang sadayana langkung mendekatkan diri kepada Allah, langkung mencintai Al-Qur'an. Panginten eta wae nu dirasa atanapi pada eta tambihanna. Atau sibuk panginten. Anu panginten hapunten eusi dipeuring dina hadir teh kedah nama Jenderal TNI, tapi dah sami-sami itu lagu ilminya teu jantan tapi sami da Allah ningal niatna ka urang sadayana. Mangga urang tutup bae ku doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.